Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Kalau di pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang materi prasyarat kita, yaitu kalian harus mengingat lagi perbandingan trigonometri, kemudian kalian harus membuktikan identitas trigonometri. Nah, untuk pertemuan sekarang yang akan kita bahas, kita langsung masuk ke materi tentang persamaan trigonometri. Tapi tetap yang ibu ingatkan kepada kalian adalah kalian harus mereview lagi materi tentang perbandingan trigonometri di sudut-sudut istimewa. Minimal kalian sudah paham, sudah ingat perbandingan trigonometri di kuadran 1 ya, mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi untuk materi menyelesaikan persamaan trigonometri ada 3 yang kita gunakan, yaitu untuk sin X, kemudian ada cos X, dan ada tan X. Nah, untuk menyelesaikan persoalan persamaan trigonometri sin X, kita punya rumus sin X sama dengan sin alfa derajat. Nah, sin X sama dengan rumus yang pertama yang kalian gunakan adalah alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau rumus yang kedua adalah sin X sama dengan 180 derajat dikurang alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ingat kalau sin ada 2 rumus. Kemudian untuk cos X sama dengan cos alfa derajat. Cos pun juga di sini punya 2 rumus. Rumus yang pertama yaitu cos X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau rumus yang kedua adalah cos X sama dengan minus alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat ya. Jadi sin kita punya 2 rumus, kemudian cos kita juga punya 2 rumus. Dan sekarang kita masuk yang ketiga yaitu tan. Tan X sama dengan tan alfa derajat. Nah, bedanya dengan sin dan cos, tan ini hanya memiliki satu rumus saja, yaitu tan X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, K sendiri apa sih? K itu adalah konstanta, jadi bisa kalian ganti dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi mana nanti yang memenuhi ya. Jadi kita langsung masuk saja. Tapi sebelum masuk ke contoh soalnya, yang kalian harus ingat adalah ketika nanti ini ibu kasihnya dalam bentuk derajat ya. Jadi ketika nanti soalnya dalam bentuk pi, maka kalian sudah langsung asumsikan. Ingat di trigonometri itu pi itu adalah 180 derajat ya. Nanti kita kasih contohnya. Nah, karena ini bentuknya dalam derajat semua, maka kita harus sesuaikan. Kalau yang diminta derajat, maka kita harus sinkronkan dengan derajat juga. Tapi nanti kalau yang diminta dalam bentuk pi, maka kita harus kerjakan itu juga dalam bentuk pi ya. Kita lihat contoh soal yang nomor 1. Soalnya adalah tentukan penyelesaian persamaan dari sin X sama dengan setengah akar 2. Untuk batasan nilai X-nya sudah diberikan di sini. Batasan nilai X-nya adalah mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, karena batasan X-nya adalah dalam bentuk derajat, maka kita kerjakannya pun dalam bentuk derajat. Jadi sekarang kita langsung selesaikan. Sin X sama dengan setengah akar 2. Ingat di atas ibu sudah tulis perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, sekarang yang harus kalian ingat adalah sin berapa yang hasilnya setengah akar 2. Oh iya, langsung kalian ingat sin yang hasilnya setengah akar 2 adalah sin 45 derajat ya. Berarti jadi sin 45 derajat. Nah, sudah ketemu nih sin X sama dengan sin 45 derajat. Berarti kita sudah dapat perbandingan ini ya. Sin X sama dengan sin alfa derajat. Berarti alfanya adalah 45 derajat. Nah, kita masuk ke rumus yang pertama. Sin X kita tulis di sini ya. Sin X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sekarang kita misalin kalau K-nya sama dengan 0. Alfa derajatnya kita udah dapat nih 45 derajat. Berarti kita langsung tulis di sini 45 derajat ditambah K-nya kita ganti dengan 0. 0 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 45 derajat ditambah ini 0 ya. Berarti hasilnya 45 derajat. Dapat nih 1. Sekarang kita misalin kalau K-nya 1 sama dengan alfa derajat, itu berarti langsung kita ganti aja ya. Kalau alfa derajat berarti kita langsung ganti jadi 45 derajat ditambah K-nya kita ganti 1 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 360 adalah 360 derajat.
Sekarang 45 derajat ditambah 360 derajat adalah 405 derajat. Nah, kita lihat batasan X-nya di sini adalah hanya 0 derajat sampai 360 derajat. Kita dapat 405 derajat, berarti ini tidak memenuhi. Kenapa kita tulis tidak memenuhi? Jadi dia tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Oke ya. Sekarang kita coba ini rumus yang pertama. Nah, sekarang kita tulis di sampingnya untuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah kita akan gunakan sin X sama dengan 180 derajat dikurang alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita misalnya kayak tadi, kalau K-nya 0 maka sama dengan 180 derajat dikurang alfanya tadi kita udah dapat 45 ya. Jadi 45 derajat ditambah K-nya kita ganti 0 dikali 360 derajat. 180 dikurang 45 adalah 135 derajat. Ditambah ini 0 ya, maka hasilnya adalah 135 derajat. Ini masih memenuhi di dalam batasan interval X-nya. Sekarang kita lanjut kalau K-nya sama dengan 1. Kita tulis di sini 180 derajat dikurang 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Ini dikurang hasilnya 135 derajat ditambah 360 derajat. Ini hasilnya 594 495 derajat, tidak memenuhi di interval X yang diberikan, berarti ini tidak memenuhi. Sekarang kita tulis mana sih nilai X yang sudah memenuhi dari soal ini dengan interval ini ya. Kita tulis berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan X mana yang memenuhi 45, berarti X sama dengan 45 derajat atau X berapa lagi yang hasilnya memenuhi? 135, berarti X sama dengan 135 derajat. Berarti penyelesaiannya ini. Mudah ya? Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah tentukan penyelesaian persamaan 2 cos X sama dengan 1 untuk interval X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2pi. Nah, yang tadi Ibu katakan bahwa ketika soalnya diminta intervalnya dalam bentuk pi, maka kita harus sesuaikan pengerjaannya pi juga ya. Tapi sama aja rumusnya, hanya bedanya kalau di situ derajat kita ganti dengan pi. Ingat, kalau pi kita Ibu tulis di sini ya biar kalian nggak lupa. Pi itu adalah 180 derajat ya. Berarti kita langsung saja di sini. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, kita harus bikin dia jadi sisi di sebelah kiri nggak ada koefisien lagi ya. Jadi tinggal ada variabel, hanya ada trigonometrinya saja. Berarti duanya kita pindahkan ya. Kita sederhanakan dulu. Berarti jadinya cos X sama dengan 1, duanya kita pindahin ke sini ya. Jadi setengah. Langsung nih kalian berpikir, cos berapa yang hasilnya setengah? Ingat di kuadran 1. Cos yang hasilnya setengah. Oh ya, 60 derajat. Berarti kita langsung tulis cos X sama dengan cos 60 derajat. Ingat, karena dalam batasannya adalah pi, kita tidak tulis seperti ini meskipun maknanya sama ya. Kita langsung tulisnya jadi cos X sama dengan cos berapa pi? Karena pi adalah 180 derajat, berarti kalau 60 itu kan jadinya pi per 3. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Kita pakai rumus yang pertama ya. Rumus yang pertama adalah kalau cos X sama dengan alfa derajat ditambah, karena alfa derajat di sini berarti dia alfa ya, kita tulis saja alfa derajat nggak apa-apa deh ya, alfa saja maaf, alfa ditambah K dikali 2pi ya, karena 2 dikali 180 adalah 360 derajat. Kita misalin kalau K-nya sama dengan 0, maka sama dengan alfanya adalah pi per 3 ditambah 0 dikali 2pi. Maka hasilnya adalah pi per 3. Pi per 3 masih memenuhi nggak di interval ini? Masih memenuhi, kita tulis. Oke. Sekarang bagaimana kalau
K-nya kita ganti dengan 1, kita tulis di sini ya. Kalau K-nya sama dengan 1, maka jadinya alfa ditambah K dikali 2pi. Ini pi per 3 ditambah 1 dikali 2pi. Maka hasilnya pi per 3 ditambah 2pi. Jadinya pi per 3, kita samain penyebutnya jadi berapa? Pi per 3 ditambah dengan 2pi, berarti jadinya 7 per 3pi. 7 per 3pi itu berapa derajat ya? Ini dibagi ini 60 ini, berarti sudah tidak memenuhi ya? Tidak memenuhi. Kalau sudah, kita lanjut ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah ketika cos X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita misalin K-nya sama dengan 0, maka jadinya min pi per 3 ditambah 0 kali 2pi ya. Kita sesuaikan ya, karena ini 360 derajat kita rubah jadi 2pi. Sama dengan ini min pi per 3 ditambah 0 ya. Ditambah 0 berarti udah nggak usah ditulis. Nah, min ini memenuhi nggak? Karena kita lihat lagi intervalnya adalah positif, berarti ini tidak memenuhi ya, kita tulis tidak memenuhi. Sekarang kalau K-nya sama dengan 1, minus pi per 3 ditambah 1 dikali 2pi sama dengan min pi per 3 ditambah 2pi. Maka hasilnya jadi berapa? Min pi per 3 ditambah 2pi jadinya 5 per 3pi. 5 per 3pi ini masih memenuhi nggak sih? Ini 60-300 derajat. Berarti masih di dalam interval itu. Berarti ini masih memenuhi ya. Nah, kalau dia masih memenuhi, kita coba lagi satu lagi K. Bagaimana kalau K-nya 3? Kita tulis K-nya sama dengan 3. Maka minus alfa ditambah K dikali 2pi sama dengan minus pi per 3 ditambah 3, 2 dulu ya, satunya sudah, yang 2 belum, berarti kita tulis 2 nih di sini, 2 di sini 2 ya, 2 berarti 2 dikali 2pi, maka hasilnya jadi min pi per 3 ditambah 4pi. Ini min pi per 3 ditambah 4pi berarti berapa? 3 min pi plus 12 berarti jadinya 11 per 3pi. 11 per 3 ini memenuhi enggak? Sudah tidak memenuhi. Berarti sekarang kita cari mana sih dari penyelesaian soal yang nomor 2 yang masih memenuhi himpunan penyelesaiannya. Kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama. Nih kita dapat pi per 3 ya, berarti X-nya sama dengan pi per 3. Kemudian mana lagi nih yang masih memenuhi? Ini nih masih memenuhi yang kedua. Atau X-nya sama dengan 7 per 3pi. Ada lagi yang memenuhi? Maaf, ini tidak memenuhi ya, berarti ini tidak memenuhi. Kita hapus untuk rumus yang kedua. Memenuhi X sama dengan 5 per 3pi. Ada lagi, ini juga tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya dari 2 cos X sama dengan 1 untuk interval X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2pi adalah X sama dengan pi per 3 atau X sama dengan 5 per 3pi. Ingat ya, ketika soalnya dalam bentuk derajat, kalian harus sesuaikan jawabannya dengan derajat, dan ketika soalnya dalam bentuk pi, kalian juga harus menyelesaikannya dalam bentuk pi. Oke, Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.